Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Vicky Hidayat dari kelas A1 dengan NIM 211F10177. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tentang film Tari Zamenpar untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lamban belajar dengan dosen pengampu yaitu Bu Renala Tama Kismiwiyati, SPD MPD. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah tentang seorang laki-laki yang mengalami disleksia. Nah, disleksia itu apa sih? Disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar, yang belajarnya ini kognitif. Nah, karena ada gangguan pada anak dari otaknya sejak lahir. Karena kelainan itu, anak laki-laki ini tidak mampu membaca meskipun dia sudah kelas 3 SD. Akibat keadaannya, anak tersebut sering dimarahi oleh guru dan orang tuanya karena dinilai malas belajar. Lalu langsung saja pada rangkuman ceritanya. Nah, Tari Zamenpar ini dalam bahasa Indonesia adalah seperti bintang-bintang di langit. Nah, dalam film tersebut terdapat satu tokoh utama bernama Ihsan Nadisore Awasti. Nah, Ihsan ini adalah anak laki-laki tadi. Dia berusia 8 tahun yang memiliki tantangan khusus yang dianggap oleh semua orang, dan dia dibenci oleh semua orang serta sekolahnya, serta gurunya dan juga orang tuanya. Dia anak ini bisa dikatakan membenci semua orang dan juga sekolah dan juga pelajarannya karena penyakitnya tersebut. Nah, dia ini merasa semua mata pelajarannya sulit dan sering diremehkan dan tidak disukai oleh guru. Nah, dia juga jadi korban bullying di sekolahnya. Maka dia juga tidak disukai dengan teman-teman sekelasnya. Imajinasinya, kreativitasnya dan juga bakatnya itu ada di dalam seni dan lukisan. Nah, karena dia tidak pintar dalam kognitif, maka bakat-bakatnya itu seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan oleh gurunya. Nah, dia ini mempunyai seorang ayah bernama Nadisore Awasti. Beliau seorang eksekutif sukses yang mengharapkan anak-anaknya untuk berprestasi. Nah, ada nih juga ibunya. Ibunya bernama Maya Aswiati. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang frustasi akan kemampuan dia untuk mendidik Ihsan. Sementara jika dia mendidik kakaknya Ihsan yang bernama Yohan, ibunya ini tidak apa-apa karena Yohan Nadisore Awasti, dia adalah murid teladan dan juga atlet. Dia ini pengurus di sekolahnya si Ihsan, seperti itu. Nah, lanjut nih. Di sekolah pertamanya, Ihsan seringkali dianggap sebagai anak bodoh, anak nakal, dan juga anak malas oleh guru-gurunya. Begitupun di akademiknya, Ihsan kesulitan membaca maupun menulis. Padahal semua teman-teman mengenal huruf. Misalnya, dia sulit membedakan antara D, B, dan juga P. Nah, Ihsan juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya, top dengan pot dan ring dengan sing. Nah, bukan hanya itu saja, Ihsan juga sering menulis huruf secara terbalik, sehingga membuat orang-orang membaca tulisannya itu kebingungan.
Nah, karena kekurangan Ihsan tersebut, dia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Akibatnya, Ihsan menjadi seperti anak dengan langganan hukuman dari guru-guru dan juga kepala sekolahnya. Ihsan ini suatu hari, Ihsan ini kerap dibully oleh teman-temannya sehingga dia tidak betah untuk sekolah. Namun, di suatu hari ini Ihsan sedang bertengkar dengan teman-temannya. Ihsan melakukan perlawanan karena dia tidak terima. Lalu dia menggigit salah satu anak yang membulinya tersebut. Namun orang tua Ihsan ini tidak mengerti akan kelebihan Ihsan dan dia seperti menganggap Ihsan ini salah dan memindahkan Ihsan ke sekolah lain yang memiliki kurikulum lebih disiplin, yaitu asrama. Nah, saat di asrama tersebut, Ihsan yang awalnya anak ceria kini menjadi pemurung akibat tertekan dan dia jauh dari keluarganya saat di sekolah asrama itu. Di sana ia cepat tenggelam dalam keadaan ketakutan, kecemasan dan juga depresi seperti anak-anak yang frustasi gitu. Meskipun berteman dengan ada namanya Rajan Damodaran. Nah, anak tersebut adalah anak laki-laki yang memiliki cacat fisik, merupakan salah satu siswa terbaik di kelasnya. Nah, sekolah berasrama ini lebih kasar dari sekolah sebelumnya dan Ihsan ini mulai merasa bahwa dia benar-benar gagal di sekolahnya ini. Ihsan pun berpikir untuk bunuh diri. Dia sudah memanjat di teras atas, tapi Rajan ini turun tangan dan menyelamatkannya. Kondisi Ihsan berubah ketika ada seorang guru seni baru, yaitu Ramsakar Nikum. Nah, dipanggil Nikum. Seorang instruktur ini ceria dan optimis di sekolahnya. Dia ini paham dengan anak-anak yang memiliki gangguan perkembangan seperti Ihsan. Dia juga bisa membedakan anak-anak yang normal dan juga anak-anak yang berkekurangan. Nah, gimana sih gaya mengajar Nikum ini? Gaya mengajar Nikum ini beda dari guru-guru yang pernah mengajar Ihsan. Nah, guru-guru yang dulu itu tegas, kasar. Nah, tapi dia secara tidak langsung mengetahui Ihsan ini tidak ingin diperlakukan secara tegas dan kasar. Jadi dia menggunakan metode yang lain untuk mengajar Ihsan. Walau dicap sebagai murid yang bodoh, Ihsan ini sangat pandai menggambar dan melukis. Bahkan buku-buku sekolahnya pun penuh dengan gambar-gambar hasil karyanya. Kelebihan Ihsan ini yang dia senang melukis, dia senang menggambar, diketahui oleh guru seni baru tersebut, yaitu Nikum. Guru penggantinya ini tahu bahwa Ihsan ini bukan hanya memiliki kekurangan, tetapi juga kelebihan, yaitu melukis dan menggambar. Dia pun meninjau karya-karya Ihsan dan menyimpulkan bahwa kekurangan akademisnya ini menunjukkan disleksia, yaitu suatu kondisi yang menekan kemampuan artistiknya. Bersama gurunya ini, Ihsan berusaha belajar sesuai dengan kemampuan dan kesukaannya. Suatu hari, Nikum berangkat ke Mumbai untuk mengunjungi orang tua Ihsan. Nah, dia terkejut karena minat tersembunyinya Ihsan ini dalam seni ada di rumahnya. Tetapi saat dia bertanya kepada ayahnya Ihsan, nadi sore, mengapa dia mengirim putranya bersekolah di asrama dan menunjukkan catatan-catatan putranya itu sebagai bukti kepada Maya untuk menganalisis ini loh, Ihsan ini punya kelebihan gitu. Terus saat mendengarkan penjelasannya, Nikum yang tadinya ingin bersenang-senang malah
mendapatkan respon yang jelek dari kedua orang tua Ihsan. Jadi Nikum ini kesal. Nah, dia ini sudah menjelaskan bagaimana Ihsan mengalami kesulitan, terus juga dia kesulitan memahami huruf, kata-kata, dan juga karena disleksia tersebut, tetapi orang tuanya itu tidak terima penjelasan Nikum dan menolak disleksia tersebut. Nah, biasanya itu kan kalau anak pintar dilihat dari kognitifnya, bukan dari segi non akademiknya, seperti itu. Dari ayah Ihsan, yaitu Nadi Sore, menamakannya sebagai keterbelakangan mental dan menolaknya dengan alasan belaka untuk kemalasan. Frustasi Nikum ini kesal dan juga frustasi dengan penjelasan yang kasar dan tidak akurat tentang kondisi Ihsan. Jadi Nikum ini pergi. Nah, Nadi Sore adalah ayahnya Ihsan, akhirnya merasa bersalah atas penganiayaannya terhadap Ihsan. Nikum kembali dan kemudian mengangkat topik disleksia di kelas dengan menawarkan daftar orang terkenal yang menderita disleksia. Setelah itu, dia menghibur Ihsan dengan mengatakan kepadanya bagaimana dia berjuang sebagai seorang anak juga dengan menghadapi masalah yang serupa. Nikum kemudian mengunjungi kepala sekolah dan mendapatkan izinnya untuk menjadi guru Ihsan, guru seperti guru privat seperti itu. Dengan perawatan yang bertahap, ia mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Ihsan. Dengan menggunakan teknik perbaikan yang dikembangkan oleh spesialis disleksia, Ihsan segera mengembangkan minatnya dalam studinya dan akhirnya nilainya pun meningkat. Menjelang akhir tahun ajaran, Nikum mengikuti kontes seni yaitu Craft yang diadakan di amfiteater sekolah untuk staf sekolah dan siswa-siswa di sekolahnya tersebut. Kontes tersebut dinilai oleh seniman yang terkenal yaitu Lalita Lajmi. Setelah Ihsan mengikuti konser tersebut, dia dinyatakan sebagai pemenang dengan gaya kreatifnya yang mencolok, dan Nikum dinyatakan sebagai runner-up. Dia melukis potret Ihsan. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikum telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap. Nah, itu kan kabar yang berbahagia, dan juga anak ini Ihsan juga mendapatkan peningkatannya itu, nilai-nilainya membaik dan juga dia bisa mengurangi disleksianya itu. Nah, dan juga gurunya sendiri itu ditetapkan sebagai guru tetap. Tentunya Ihsan ini dan Nikum sangat senang, dan juga Rajam tadi, teman Ihsan itu mendukung mereka. Nah, tadi setelah kita mendengarkan bagaimana cerita dari film Tari Zaman Par, mari kita ambil pesan moral dari film tersebut. Nah, yaitu film ini memiliki pesan moral yang berharga, mengajarkan tentang setiap anak yang lahir ini istimewa dan punya kelebihan masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia anak yang bodoh. Anak yang tidak bisa membaca bukan berarti dia anak yang bodoh. Begitu juga dengan anak yang tidak pandai olahraga, tetapi dia pandai matematika, dia bukan juga anak yang bodoh, bukan juga dia anak yang lemah. Seperti itu. Nah, sebab di film ini diajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Seharusnya orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya itu bisa mengenali bakat setiap anak ini seperti apa. Nah, film ini sukses membuat jutaan penonton terharu dengan perjuangan keras Ihsan dan Guru Ram Guru Nikum tadi dalam menemukan kelebihan baik kekurangan dari Ihsan. Nah, setelah tadi mendengarkan penyakitnya Ihsan, yaitu disleksia, dan juga cerita dari film tersebut, dan juga saya ada pesan moral yang tadi juga. Ini adalah bagian akhir dari
video ini. Nah, kita sebagai mahasiswa, jika ada anak seperti itu, tidak bisa mendiagnosa tentang kelebihan dan kekurangan anak. Misal anak itu hyper, tapi kita hanya bisa mengira-ngira saja anak itu hyper, anak itu disleksia, atau anak itu lamban belajar, atau anak itu kesulitan belajar. Kita aslinya tidak tahu tentang mereka, tapi kita kan juga bisa mengenali gejala-gejalanya. Seperti tadi disleksia, dia kesulitan membaca, juga dia tidak bisa membedakan D, P, dan juga B. Ada teman saya yang juga tidak bisa membedakan, bukan tidak bisa, dia sulit membedakan antara B, D, dan P. Nah, dia ini secara tidak langsung belajar di rumahnya, gimana sih B itu, gimana sih D itu, gimana sih P itu. Nah, tapi dia juga dia sangat berbakat dalam seni. Dia pernah ikut kontes seperti Ishan dan dia selalu juara. Tapi di pelajaran kognitifnya dia tidak keterbelakangan. Dia juga bisa mengimbangi seni dan juga kognitifnya. Semisal nih seni di atas, nah kognitifnya ini nggak di bawah banget, dia di sini. Saya juga ada dulu teman SMA dan kebetulan itu cewek dan itu teman sebangku saya. Jadi saya yang pada dasarnya tidak percaya adanya disleksia ini, saya mengingat bahwa teman saya juga ada yang seperti itu. Jadi mungkin juga ada sedikit disleksia di dalam dirinya gitu. Jadi gimana sih caranya bersikap dengan anak-anak yang seperti itu? Kita pasti juga tahu cara-caranya, tahap-tahapnya gimana sih. Nah, kita perlu lagi adanya literasi di entah itu di Google, entah itu literasi di buku, entah itu kita bersama-sama pergi ke perpustakaan dan juga kita mendengarkan apa yang guru kita jelaskan, apa yang guru atau dosen menjelaskan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Erika Fikri Hidayat akan mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.